Ini dia alasan kenapa kita itu nggak boleh sembarangan ambil barang dari bangunan yang kosong. Kayak cerita satu ini, ada sebuah bangunan rumah sakit yang udah lama nggak digunain. Dan hanya sesekali dijadiin tempat buat nyimpen-nyimpen barang alat medis tua gitu. Orang-orang sekitar rumah sakit juga bilang suka ada suara-suara dari bangunan itu. Tapi nggak ada seorang pun yang berani buat mastiin ada apa di dalam bangunan itu. Nah suatu malam, seorang mahasiswa bernama Dika terpaksa masuk ke rumah sakit itu. Dia ini nerima tantangan gitu dari teman-temannya untuk membuktikan keberaniannya. Tugasnya sederhana, ngambil satu barang dari lantai 2 dan membawanya keluar sebagai bukti. Dengan senter kecil di tangan, Dika melangkah masuk. Bau lembab bercampur obat yang basi memenuhi udara. Lantai keramiknya retak di beberapa tempat dan suara langkahnya bergema seperti bisikan. Pas dia udah sampai tangga, mau ke lantai 2, senter Dika ini tiba-tiba berkedip. Yah, baterainya habis ya, kata Dika. Tapi dia coba tetap tenang tuh. Dia percepatlah langkahnya dan gak mau lama-lama lah di sana. Tapi sesampainya di lantai 2, dia ini malah dengar suara yang pelan banget kayak gini. Di sini. Dika diem tuh, suara itu terdengar seperti anak kecil. Dika mikir, mana mungkin ada anak kecil di sini. Tapi rasa penasarannya Dika ini ngalahin logikanya dia. Dia ngikutin lah tuh suaranya menuju sebuah ruangan dengan pintu kayu tua yang sedikit terbuka. Di dalam ruangan itu ada sebuah tempat tidur rumah sakit yang berkarat. Di atasnya duduk seorang anak kecil dengan rambut panjang terurai dan mengenakan gaun pasien. Anak itu menunduk dan seperti menggambar sesuatu di kertas. Dika coba nyapa lah. Kamu ngapain di sini? Anak itu mendongak perlahan dan pas ngelihat Dika, wajahnya itu pucat, hampir transparan dan matanya kosong. Dia cuma nunjuk ke arah dinding dan Dika ngikutin lah arah jari anak itu. Ternyata di dinding itu tuh ada coretan besar berbentuk lingkaran dengan tanda aneh di dalamnya. Tapi yang buat Dika nge-freeze itu adalah kata-kata besar di tengah coretan itu, yaitu keluar. Tiba-tiba suara tawa kecil memenuhi ruangan. Anak itu menghilang seketika seperti bayangan yang tertiup angin gitu. Panik dong di situ. Akhirnya Dika ini larilah keluar. Tapi lorong yang dia lewatin ini makin lama makin terasa panjang gitu. Tapi dia ini ngedenger juga kalau ada suara langkah kaki lain yang ngikutin dia. Pas dia noleh ke belakang, ya nggak ada siapa-siapa. Namun ketika ia hampir mencapai pintu keluar, ada sebuah tangan yang nyentuh pundaknya. Dia berbalik dan ngeliat ada sosok anak kecil itu lagi. Dan kali ini dengan senyuman yang menyeramkan. Anak itu berbisik, Kamu gak boleh pergi. keesokan harinya, teman-temannya Dika ini nemuin senter dan sepatunya Dika di depan pintu rumah sakit. Terus Dika di mana? Ya dari situ nggak ada yang pernah ngeliat Dika lagi. Dan sampai saat ini, kalau kalian lewat rumah sakit itu di malam hari, kadang-kadang ada suara pelan yang manggil, Tolong, di sini. bayangin, wanita ini nyanyi di hajatan bangsa jin. Jadi, ini itu merupakan kisah nyata yang dialami oleh seorang wanita yang bernama Nura. Nura ini merupakan penyanyi asal Kuwait. Dia juga punya grup musik yang populer pada tahun 90-an yang bernama Nura Alta Kakak. Cerita ini berawal dari Nura yang mendapat telepon dari seorang wanita pada malam hari. Wanita ini meminta grup musik Nura untuk menghibur di pernikahan anaknya yang diadakan pada malam hari. Pada saat itu Nura menolak. Tapi wanita ini menawarkan bayaran yang besar kepada Nura. Setelah berdiskusi dengan grup musiknya, akhirnya Nura ini menerima tawaran wanita itu. Singkat cerita, pas hari H, Nura dan grup musiknya ini tiba di lokasi. Mereka sempat terkagum karena rumahnya yang megah dan acaranya yang mewah. Tapi sebenarnya Nura dan grup musiknya itu merasa ada yang aneh. Di mana pengantin dan semua tamu undangan itu memakai baju ala-ala Timur Lama gitu. Ya tapi akhirnya mereka abaikan aja karena mereka pikir emang tema pernikahannya itu Timur Lama. Kemudian Nura dan grupnya ini melaksanakan tugasnya yaitu menghibur para tamu sampai tengah malam. Karena perjanjiannya ini mereka tampil sampai tengah malam. Pas tengah malam mereka mau pamit lah ke wanita yang waktu itu nelpon Nura. Tapi wanita ini malah meminta Nura untuk melanjutkan lagunya. Saya akan bayar 2 kali lipat. Dengar kayak gitu, ya mereka maulah. Gak lama dari mereka lanjut nyanyi, tiba-tiba listrik di acara itu padam. Pas listriknya padam nih, Syam, salah satu personil grup musiknya ini melihat kaki-kaki tamu undangan itu terlihat seperti kaki kambing. Karena dari awal udah merasa aneh, akhirnya Nura dan grupnya ini ninggalin acara itu guys. Pas udah keluar dari rumah, mereka coba lihat rumah itu lagi guys. Dan kalian tahu, ternyata rumah yang awalnya itu rame karena acara pernikahan, tiba-tiba kosong, kayak rumah kosong gitu. Nura ini sempat ngambil foto di acara itu. Nih fotonya.
Mereka percaya kalau itu merupakan acara pernikahan bangsa jin. Udah nyanyi sampai tengah malam, ternyata malah menghibur bangsa jin. Ditambah lagi nggak jadi dibayar tuh. Hari sial emang nggak ada di kalender guys.